Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan berikan tips jitu ya Sobat Kicau Mania. Ini sering kita lakukan ya di setiap kandang kita. Nah sebelum masuk ke inti pembahasan Sobat Kicau Mania ya, bagaimana cara kita membuat troto lolo induk ini menjadi jinak lalat. Nah ini adalah bahan-bahan makanannya Sobat Kicau Mania. Saya rutin menyuap anakan murai batu ini ya. Di sana adalah bubuk susu ya Sobat Kicau Mania. Kemudian kita ambil juga itu super pit red ya, kita remukkan, kita hancurkan, kita haluskan. Dan ada beberapa ekor jangkrik, sekitar 7 ekor jangkrik, dan kita siapkan air di dalam gelas. Jadi kita ini akan membuat pakan untuk lolohan Sobat Kicau Mania ya. Jadi pakan lolohan kita ini sederhana sekali Sobat Kicau Mania ya. Yang penting dia sehat, pakannya juga berkualitas. Nah ini akan kita aduk, kita ratakan Sobat Kicau Mania ya. Bisa juga kalian cocolkan. Nah kalau untuk kita menyuap anakan murai batu, posisinya itu memang kadarnya seperti ini Sobat Kicau Mania ya, kadar airnya. Jadi pada tenggorokan anakan murai batu itu sedikit basah, karena itu seperti bentuknya bubur nanti Sobat Kicau Mania, dibalut dengan jangkrik. Dan juga boleh pakai kroto ya Sobat Kicau Mania, itu sama saja. Nah kalau posisinya itu kering ya Sobat Kicau Mania, ekstra pudingnya kering, itu bisa keselak di tenggorokan dan berakibat fatal. Nah ini kita buang dulu kepalanya, kemudian kaki jangkrik kita buang, kita rapikan Sobat Kicau Mania. Kita ambil hanya perut jangkrik saja Sobat Kicau Mania. Kemudian kita aduk, kita cocolkan saja, dan siap kita lolo anakan murai batu di glodok Sobat Kicau Mania. Boleh diambil ya, kalau indukannya tidak stres boleh diambil ya. Kita masukkan ke dalam bakul ya, diisi daun cemara, itu bisa kita lolo. Kemudian kita kembalikan lagi ke glodok. Nah sering kita melakukan seperti itu dulu Sobat Kicau Mania, dan akhir-akhir ini kita juga sering kita melakukan hal ini lagi Sobat Kicau Mania, karena kita ingin membuat trotolan ini agak sedikit jinak lalat. Nah karena karakternya bisa dibentuk Sobat Kicau Mania ya, karena anakan murai batu itu matanya udah mulai kebuka di usia 5 hari Sobat Kicau Mania. Jadi dia belum terlalu bisa membedakan mana indukannya, mana tangan manusia. Jadi kita masih bisa melolohnya di dalam glodok maupun di dalam bakul. Artinya anakan murai batu itu bisa kita cabut Sobat Kicau Mania, bisa kita suap, dan bisa kita kembalikan lagi ke indukannya agar indukannya lanjut loloh induk. Nah jadi sebenarnya Sobat Kicau Mania ya, rahasia kita ternak sistem lolo induk ini juga tergantung dari tangan peternaknya Sobat Kicau Mania ya, untuk pembentukan karakter. Dan kemudian untuk indukan itu agar tidak stres, memang dari awal ya sudah kita setel ya, kita biasakan keberadaan kita di kandang, itu rumusnya Sobat Kicau Mania. Nah dari dulu kita sudah menerapkan hal ini Sobat Kicau Mania ya. Jadi kalau kalian ingin tahu kenapa trotolan ini bisa menjadi jinak lalat walaupun lolo indukan, memang pertamanya kita panen itu liar Sobat Kicau Mania, tetapi dia kan sudah biasa dari kecil itu melihat keberadaan manusia, apalagi kita menyuap ketika mereka masih di dalam glodok. Sering kita lakukan seperti itu. Apabila indukannya menurut kita terlambat memberi makan, kita antisipasi. Kemudian untuk di malam hari pun kita pernah melakukan seperti ini. Misalnya cuacanya sedang dingin ya, kondisi hujan, itu kita buka glodok, kita ambil senter, kita intip ke glodok, lalu kita suap seperti ini. Dan itu di malam hari agar mereka perutnya kenyang, sampai di pagi hari indukannya bisa melanjut untuk melolo anakannya. Nah itu cara-cara teknik dari seorang penangkar Sobat Kicau Mania ya. Ini memang kreativitas diri kita masing-masing. Nah untuk ukuran jangkriknya Sobat Kicau Mania, kalau kalian memperhatikan itu jangkrik besar, justru kita ambil jangkrik yang sudah bersayap tetapi jangkriknya badannya lembut Sobat Kicau Mania ya. Kalau kalian sering memperhatikan jangkrik, jadi kita ambil dan kita pilih itu jangkrik yang berwarna coklat atau berwarna putih Sobat Kicau Mania ya, yang posisinya sudah bersayap. Nah itu memang teksturnya lembut, jadi mudah untuk dicerna anakan murai batu.
Nah, kalau kita memberikan jangkrik yang berwarna putih itu justru jauh lebih baik sobat kicau mania ya, karena kelihatan ketika kita taburkan ke wadah makanan, indukan murai batu itu justru memilih jangkrik yang berwarna putih karena itu lembut dan cocok untuk dia melolok anakannya. Nah, ini juga bisa diganti dengan kroto sobat kicau mania. Telur kroto yang besar itu bisa kita pakai, kita cocolkan, kita oles atau kita aduk seperti yang saya lakukan ini. Kemudian bisa kita suap. Nah, untuk menyuap anakan murai batu ini bisa di pagi, siang, sore, atau kondisi malam hari sobat kicau mania, sekitar jam 7 atau jam 8 malam apabila kondisi cuaca dingin atau cuaca ekstrim hujan di malam hari. Nah, karena anakan murai batu ini jangan sampai badannya kurus sobat kicau mania. Terkadang ada juga indukan murai batu ini yang malas melolok anakannya lantaran memilih-milih menu makanan. Seperti halnya misalnya kita menyiapkan jangkrik, indukannya ini lebih punya selera melolok anakannya dengan kroto. Oleh karena itu kita tetap lolo, kita paksa dengan jangkrik saja seperti yang saya lakukan ini sobat kicau mania. Yang penting anakan murai batu ini kenyang dan bisa badannya. Nah, sobat kicau mania, dalam hal menyuap anakan murai batu ini perlu kita perhatikan ya, kita memberikan jeda dan jarak agar dia itu turun terlebih dahulu makanannya itu ke perut. Jadi jangan kita terobos ya sobat kicau mania, karena ukuran cangkriknya besar. Walaupun teksturnya basah ya, di sana itu seperti bubur. Jadi kita memberikan jeda, jangan terlalu rapat kita memberikan makanan langsung ke mulut anakan murai batu. Nah, kemudian ketika dia sudah tidak mau lagi buka mulut ya sobat kicau mania, itu jangan kita paksa, kita biarkan saja istirahat. Kemudian kita intip lagi, bisa kita cek lagi di glodok itu ketika sore hari atau malam hari sobat kicau mania. Nah, tentu saja glodoknya itu memang sudah kita setel seperti ini sobat kicau mania. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam kandang karena glodoknya ini persis di atas kepala kita sobat kicau mania. Nah, kalau sudah kenyang mereka akan istirahat, mereka akan tidur sobat kicau mania, karena itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan bulunya sobat kicau mania. Nah, kelihatan di sini kakak dan adik ini ya, satu tetasan seperti ini, satu sarang, tapi pertumbuhannya beda sobat kicau mania. Dan selanjutnya ini kita pengecekan sobat kicau mania ya, kita bawa keluar dari kandang, kita cek. Nah, kalau untuk yang ini anakan murai batu jantan sobat kicau mania ya, kelihatan. Karena kita mengeceknya itu posisinya di luar kandang, karena di dalam glodok ini gelap sobat kicau mania. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam glodok, lanjut untuk diindukan. Nah, cara seperti ini sobat kicau mania kalian harus pahami ya, bahwa cara yang saya pakai ini ya, proses adaptasinya lama sobat kicau mania, dan bukan baru-baru ini sobat kicau mania. Cara ini sudah lama saya terapkan sehingga menjadi kebiasaan di tangkaran kita sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.